interaksi saya ya dengan teman-teman dari berbagai negara di Tokyo, di Osaka dan sebagainya itu akhirnya menambah hasanah pengalaman dan pengetahuan. Umat Islam ini tidak hanya sekedar pandai membaca kitab, literatur agama dan sebagainya, tapi juga harus ngerti teknologi. Jadi ternyata itu membuka kacamata saya juga membangun transformasi digital dalam berbagai hal oleh anak bangsa kita. Dulu saya pernah partner dengan teman-teman dari Amerika dan sebagainya, tapi saya mikir ngapain saya jual punya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Beliau adalah santri tetapi sekarang di dunia IT. Ayo kita sapa Dr. Abdurrahman. Selamat datang Mas Abdurrahman di Agus M. Fauzi Official. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Gimana kabarnya Mas Abdurrahman? Alhamdulillah pada hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga doa yang sama untuk Ustaz Agus. Ya. Alhamdulillah. Saya manggilnya Mas atau AA ya. Kalau dulu kan di Jawa Timur itu kan panggilnya Mas. Sekarang di Bandung itu panggil AA atau Mas di sana ya? Mas saja nggak apa-apa Ustaz Agus. Mas saja. Jadi kelihatan masih Jawa Timurnya begitu pemirsa. Jadi Mas Abdurrahman ini beliau itu dulu seorang santri di Jember, di MAPK Jember tepatnya. Selanjutnya merambah ke Bandung, ditaruh di S1, S2, S3-nya di sana. Tetapi masa kecilnya SD di Jember dan MTS-nya di Magetan. Bagaimana cerita hidupnya ini, Mas Abdurrahman? Kok luar biasa begitu pengalamannya? Terima kasih Ustaz Agus. Saya kira setiap orang kan memiliki sejarah ya Ustaz Agus ya. Dan memang kewajiban kita harus membuat sejarah dimanapun kita berada dan dimanapun kita berinteraksi. Ya. Nah, itu saya kira merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita membangun berbagai maslahat di berbagai tempat di mana kita pun berada ya. Banyak hal yang mempengaruhi kehidupan seseorang termasuk saya ya. Perjalanan masa lalu tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita lupakan dengan kondisi perjalanan hidup kita saat ini ya. Karena memang efek domino atau sequential activity itu akan sangat mempengaruhi untuk masing-masing individu ya. Jadi saya lahir di Jember ya, sekolah di Jember di SD, kemudian alhamdulillah kehidupan saya di Jember ya kota santri di kampung, banyak pesantren, sama saya kira seperti kampungnya Mas Agus di Ponorogo. Setiap anak kalau sore itu asar harus sudah kalau di kami namanya langgar Ustaz. Langgar atau musola ya. Musola. Jadi ya setelah sholat asar sampai isya kita di musola lah ya, di langgar. Kemudian pendidikan ibu saya, cara mendidik kami memang luar biasa lah ya. Jadi sangat disiplin ya. A, B, C harus ikutin dan sebagainya. Ya gaya orang tua dulu mendidik beda dengan kita sekarang ya. Jadi kalau sudah A ya A, B, waktunya belajar seperti apa, waktu main, waktu makan dan seterusnya ya. Nah itu sangat mempengaruhi dan kebetulan almarhum ayah saya alhamdulillah juga bukan pegawai ya, wira swasta dan senang beraktivitas sosial ya di kampung itu ya, pengajian ya, alhamdulillah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dakwah, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kemudian banyak berinteraksi dengan banyak ulama lah ya. Nah saya waktu kecil memang senang mendampingi almarhum ayah saya. Kalau lagi ngobrol sama para ulama, katakanlah kiai, ustadz, itu saya duduk di sebelahnya. Jadi masa kecil saya banyak duduk menemani ayah saya itu ngobrolin masalah-masalah keumatan, sosial dan lain sebagainya, sehingga hari itu terbawa ternyata Ustaz Agus gitu. Tetapi nah, yang terjadi selanjutnya kok berbeda dengan masa kecilnya ya, sampai MAPK itu kan membentuk para calon kiai.
tapi pilihan hidupnya adalah di dunia IT. Mungkin bisa diceritakan mungkin. Oke, jadi saya kira saya tidak punya rencana sebenarnya Ustadz Agus untuk di sekolah di IT itu ya. Jadi tahun 96 saya ke Bandung ya. Jadi setelah MAPK, kenapa saya pilih Bandung? Karena teman-teman satu angkatan saya tidak ada yang ke Bandung. Jadi saya cari tempat yang tidak ada alumni kita. Kalau Jogja, Jakarta, Surabaya udah banyak alumni. Jadi pada saat itu keluar dari kebiasaan alumni MAPK ya. Jadi saya cari yang tidak ada teman-teman gitu. Nah kebetulan waktu itu kan saya waktu di MAPK tahun 95 kan ikut Monbuso yang Jepang itu kan. Itu bisa diceritakan. Saya waktu itu meskipun sangat takjub terkait dengan Monbuso waktu itu. Gimana? Oke, berarti saya flashback dulu ya ke tahun 95 ya Ustaz Agus ya. Jadi tahun 95 itu ada almarhum ya, ada salah satu dosen STIE Jember ya, Mandala. Ingat saya STE Mandala, saya lupa itu ya. Bapak guru dosen siapa ya, kemudian ke sekolah kita waktu itu ya, ngasih komunikasi bahwa ada program Monbuso. Nah kebetulan kepala sekolahnya kan pada waktu itu kan Pak Kuslan Haludi ya. Pak Kuslan. Masih ingat ya? Iya masih ingat. Kita kan punya cerita dengan beliau waktu itu. Nah kebetulan saya akrab lah dengan Pak Kuslan ya. Sebenarnya saya juga Pak Kuslan kan dari Pacitan, tapi saya lahir di Jember, lama di Magetan dan sebagainya. Tidak ada hubungannya sih sebenarnya, tidak ada hubungan kedaerahan dan sebagainya. Hanya mungkin melihat ya keunikan saya waktu itu pernah di OSIS kan. Saya ketua 1 kalau nggak salah, pokoknya ada ketua umum, ada ketua 1 atau wakil ketua lah. Karena pada waktu itu jarang anak MAPK itu yang jadi pimpinan OSIS kan. Nah waktu itu saya didorong-dorong sama satu angkatan, udah ikut aja. Padahal saya itu pendiam, minder dan sebagainya ya. Tapi karena didorong, waduh, kenapa saya nih anak-anak ini kan, teman-teman kan, ya udah saya ikutlah kompetisi pada saat itu ya. Akhirnya belajar organisasi lintas kelas kan, Ustadz Agus yang awal mulanya kita homogen kemudian heterogen. Nah pendek cerita, pengumuman Monbuso ini ya, kemudian masuklah ke kepala sekolah Pak Kuslan Haludi ya, kemudian dipublish kan gitu. Nah termasuk kita yang di MAPK diberikan kesempatan untuk ikut. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman-teman dipanggil, udah ikut. Udah saya ikut kan gitu. Sama dengan yang aliyah lah ya gitu. Nah alhamdulillah pada saat itu lolos saya ya. Lolos. Nah pada saat kan itu tes Monbuso bukan hanya tes tulis ya, Ustadz Agus. Ada tes tulis ya, ada tes tulis mengenai abstraksi lah, bikin semacam paper lah ya. Nah saya itu menulis itu pemikiran Cak Nurholis Majid. Karena kebetulan bacaan kita waktu itu ya buku-buku Nurholis Majid, Gus Dur, mahasiswa pada waktu itu, Harun Nasution dan lain sebagainya. Jadi begitu saya bikin paper itu ya, karena saya pada saat itu memang sering baca buku lah ya, buku-buku tebal-tebal yang kita beli di Gramedia itu kan saya baca ya mungkin seminggu udah tamat lah. Jadi ya saya tulis pemikiran-pemikiran Nurholis Majid, bagaimana peran pemuda dan sebagainya pada saat itu ya. Jadi saya menulis saja pada saat itu, waktunya setengah jam atau 1 jam. Nah begitu dikumpulkan, si juri itu kaget. Waduh ini tulisan siapa kan gitu. Ya kebetulan tes tulis saya yang pilihan tes tulis matematik, bahasa Inggris dan sebagainya juga lolos. Nah begitu tes paper itu ya ada salah satu juri itu kaget kan. Kok ini pemikirannya udah maksudnya di luar level SMA ya pada saat itu kan. Nah kemudian pada waktu itu ya Ustadz Agus ya, menurut saya sih biasa-biasa aja ya, tetapi karena itu, nah kemudian diajak diskusi, suruh menceritakan apa isi paper itu, diskusi ya, yang lainnya pada mohon maaf nih terkagum-kagum lah gitu ya, karena lawannya SMA dan lain sebagainya Ustadz Agus. Jadi pada saat itu waduh, yang menurut kita biasa-biasa aja di MAPK gitu, dan begitu di luar mereka pada terkagum-kagum ya. Kalau Ustadz Agus ya biasa aja waktu itu kelebihan teman-teman MAPK pada waktu itu. Nah itu ya, jadi pada saat itu alhamdulillah saya periode pertama itu yang lolos lah ya dari MAPK.
Ya alhamdulillah Pak Kuslan Haludi sangat bersyukur kan. Iya. Karena itu sekaligus membawa nama baik Sangat MAPK diapresiasi kok pada waktu itu. Diapresiasi. Betul. Ya, karena pada waktu itu kan ya. Saya sebagai kakak kelas di angkatan sebelumnya kan tidak ada program itu. Sehingga kita hanya melihat ini adik-adik ini kok hebat-hebat ini ya. Jadi kebetulan memang ada kesempatan dan ada kemauan. Nah, kemudian setelah itu ya kalau dalam profesionalisme jenjang karir saya dalam tanda kutip di MAPK itu agak naik gitu. Ya mewakili pidato kebangsaan Pancasila dan sebagainya. Alhamdulillah ya juara 1 kan. Di kabupaten, kemudian provinsi dan sebagainya. Jadi ya karena kita terbiasa baca buku yang dalam tanda kutip di atas umur kita saat itu ya. Begitu saya pidato yang menggebu-gebu, di situ saya banyak terpatri pemikiran Nurholis Majid, Gus Dur, Harun Nasution dan lain sebagainya ya. Kiai Haji Ali Yafi ya. Wah, saya bilang ini luar biasa saya bilang. Nah, itu. Jadi akhirnya membusuk itu bisa dijalankan, kemudian ada perubahan yang terjadi pada Mas Abdurrahman pada waktu itu sedang proses membusuk waktu itu? Oke, jadi waktu itu masuk lolos ya, kebetulan saya berangkat berdua dengan teman yang dari Malang pada saat itu, berdua saja ya, perwakilan dari Indonesia di Jakarta beberapa hari, kemudian terbang ke Tokyo, kemudian saya di Osaka dan sebagainya. Nah, proses interaksi saya ya dengan teman-teman dari berbagai negara di Tokyo, di Osaka dan sebagainya itu akhirnya menambah hasanah pengalaman dan pengetahuan. Artinya pada saat itu saya berpikir bahwa umat Islam ini tidak hanya sekedar pandai membaca kitab, literatur agama dan sebagainya, tapi juga harus ngerti teknologi. Jadi ternyata itu membuka kacamata saya juga, Ustaz Agus ya. Karena di Jepang ya pada saat itu ya beda lah dengan kita, apalagi kita di Jember ya, teknologi dan sebagainya. Kemudian kita ketemu dengan orang Australia, Amerika dan sebagainya, itu luar biasa. Nah, memang kebetulan pada kampus kita atau sekolah kita kan mengarah bukan ke teknologi memang pada waktu itu. Kalau dibandingkan dengan Jepang sangat berbeda begitu. Betul ya. Nah dari situlah saya belajar cepat lah ya kemana-mana bawa kamus ya. Kan belum ada handphone pada saat itu ya, jadi bawa kamus kemana-mana, kemudian interaksi dengan orang Jepang, dengan teman-teman dari Korea, Amerika ya, sehingga saya tahu bagaimana budaya di sana. Yang banyak saya pelajari adalah bagaimana kita menghormati bangsa lain, bahwa itu sesama makhluk Tuhan ya pelajaran di atas bahwa kita berdiri dan di atas semua golongan, tidak mengkotak-kotakan sara, itu saya kira ajaran kita lah, ajaran Islam, ajaran Tuhan, saya kira berlaku. Nah dari situlah kita harus ya banyak menghargai, menghormati dan sebagainya sesama makhluk Tuhan lah. Banyak sih Ustadz Agus yang bisa saya pelajari dari perjalanan itu. Nah dari situlah saya kenal dengan banyak orang lah ya, banyak orang dari perjalanan itu, kemudian pulang ke MAPK, artinya banyak sekali inspirasi yang boleh pergi dulu. Banyak inspirasi yang bisa saya dapatkan, sehingga ya waktu pulang ke MAPK ya akhirnya dari buku-buku literatur agama ya, filsafat dan sebagainya yang biasa kita konsumsi, akhirnya saya beli juga buku-buku terkait yang ilmu yang lain lah ya, ilmu teknologi ya, pada saat itu ya belajar juga ya, belajar komunikasi dan lain sebagainya. Gitu Ustaz Agus. Jadi membusuk Jepang yang waktu itu 3 bulan ya waktu itu ya, atau 2 bulan? 3 bulan Ustaz. 3 bulan itu membawa perubahan pada Mas Abdurrahman untuk menuju ke masa depannya. Sehingga apakah hal itu juga berpengaruh terhadap selanjutnya memilih kuliah di Bandung pada waktu itu? Nah, kebetulan saya juga ada kenalan begitu pulang dari Membusu di Jakarta, ya ada teman dari Bandung lah ya. Tapi saya belum pernah ke Bandung pada saat itu, hanya cerita aja di Bandung. Saya belum pernah ke Bandung ya. Di situ ada ITB, Unpad lah ya. Ya kemudian waktu itu saya juga sering membaca buku ilmu komunikasi Kang Jalal ya, Jalal Ahmad almarhum ya. Itu lagi tren ya. Kan lagi ngetren kan pada saat itu ya, kita tidak pernah mempermasalahkan masalah Syiah dan non Syiah dan sebagainya. Kita kan adalah pembelajar kan. Betul. Nah, kemudian dari situ saya termenung. Nah pada saat lulus saya mau kuliah di mana dan sebagainya. Orang tua saya sih membebaskan lah ya. Kalau ayah almarhum saya pinginnya saya jadi menteri agama.
jadi Menteri Agama dan sebagainya. Tapi, nah saya ke Bandung akhirnya ambil UMPTN memang ya. Ikut UMPTN di ITB ya, tapi alhamdulillah tidak lolos ya. Berarti ini Allah tidak bukan di saya. Berarti saya S1-nya bukan di ITB. Saya ambillah di IAIN Sunan Gunung Jati ya, di Akidah Filsafat, Ustaz. Oh, Akidah Filsafat. Akidah Filsafat. Nah, hanya selang beberapa hari ya. Nah, saya lolos sih di Akidah Filsafat. Tahun 96 itu ayah saya meninggal. Jadi saya pulang ya, ayah saya tabrakan di mana? Dari Jember di Lumajang ya. Di Lumajang. Ayah saya ditabrakkan sama kakak saya ya. Qadarullah ayah yang meninggal, kakak saya juga mau berangkat ke Al-Azhar pada saat itu ya. Dengan ini meninggal, udah saya pulang nyusul ya ke Jember ya, proses mengkafani dan sebagainya. Ya karena saya masih kecil, belum dewasa ya. Kakak saya, adik saya nggak dewasa ya udah. Kemudian mau daftar ulang ke mana? IAIN kan sudah tutup kan. Mengurus saya dan sebagainya itu. Ya udah saya balik lagi ke Bandung ya. Kakak saya yaudah ente kuliah aja lah ke Bandung ya, udah diterima kan. Yaudah saya ke IAIN masih bisa. Nah kemudian pelajaran di Akidah Filsafat, kemudian saya lihat ya, mohon maaf tidak mengecilkan ya, ini kayaknya saya harus belajar ilmu baru gitu. Saya harus belajar ilmu baru. Nah kemudian ada brosur STIMIK Bandung ya, teknik informatika waktu itu lah, manajemen informatika. Yaudah, saya coba belajar ini ya, ilmu apa sih? IT kan, saya ingat kan. Udah saya belajar aja. Akhirnya saya yang di UIN atau di IAIN saya tinggalkan, saya belajar IT pada saat itu. Ya alhamdulillah. Ya walaupun kita lulusan agama, saya lulus dengan cum laude lah ya. Karena terbiasa dengan belajar cepat dan belajar ya, karena saya di pundak saya merasa saya banyak yang harus saya pertanggungjawabkan ya, apalagi ayah saya pinginnya harus sampai S3 selesai kan pada saat itu. Ya udah saya belajar aja kan. Belajar. Ya alhamdulillah Ustaz Agus. Yang saya dengar Mas Abdurrahman ini masuk ke STIMIK, selanjutnya lulus dengan cum laude, dan selanjutnya kuliah S2, S3 di ITB, tapi nggak lama kemudian membeli STIMIK itu sendiri. Gimana yang terjadi, Mas Abdurrahman? Jadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi selama kita ridho dengan ketentuan Allah, bersyukur, saya kira Allah akan membimbing kita. Jadi saya lulus dari STIMIK Bandung tahun 2000. Nah, di tahun 2000 itu saya juga belum booming internet. Itu dengan teman-teman kita bikin yang namanya pesantrenonline.com. Jadi internet masih belum masif di Indonesia, saya bikin pesantrenonline.com. Kemudian survei berbagai pesantren yang besar di Pulau Jawa, termasuk Gontor ya, kemudian Jombang dan sebagainya lah ya. Sehingga saya banyak berinteraksi dengan para kiai. Jadi walaupun saya tidak kuliah di agama waktu itu ya, tapi saya banyak berinteraksi dengan para ulama dan kiai ya, baik yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di tahun 2000 itu dari 9 tahun sampai dengan tahun 2003 ya, saya banyak berinteraksi dengan para ulama dan kiai pimpinan pondok pesantren. Saya sampai sekarang alhamdulillah interaksi itu terus saya pertahankan. Pesantrennya juga masih bisa dibina terus untuk mengawal para santri. Pesantren online pada saat itu banyak. Banyak yang mengakses dan sebagainya. Kemudian kita adakan seminar dan sebagainya ya. Alhamdulillah pada saat itu responnya cukup bagus. Nah hanya ya qadarullah tahun 2004 atau 2005 ya ada pergantian kebijakan ya dari teman-teman yang mensupport kami, sehingga kami harus mendanai sendiri dan sebagainya. Ya, waktu itu saya belum mampu juga. Ya karena saya juga masih bujangan dan sebagainya, ya udah akhirnya stop ya. Nah kemudian saya juga mengajar di STIMIK Bandung yang mengelola pesantren online dan sebagainya. Waktu itu saya menikmati, Ustaz Agus, saya sangat menikmati. Ya kalau dibilang gaji saya itu di bawah 1 juta lah ya, dan nggak punya duit memang ya. Tapi saya menikmati, senang, banyak membangun berbagai relasi gitu, organisasi keagamaan, teknologi dan sebagainya gitu. Nah kemudian tahun 2002 ya saya kuliah lagi di ITB lah ya.
Ya alhamdulillah lulus juga cum laude dalam waktu setahun setengah. Oke. Kemudian ya langsung ambil S3 aja di ITB gitu. Jadi 2003 2004 itu langsung S3. Langsung S3. 2004 lah ya. Begitu sudah mau wisuda ya begitu lolos, kalau di ITB itu kan tidak harus nunggu ijazah keluar lah ya. Bisa langsung, ya alhamdulillah lulus tahun 2009. Kemudian ya relasi saya akhirnya lebih banyak teman-teman, ya saya kira seimbang dengan teman-teman agama, kemudian para praktisi teknologi, karena pada saat itu saya juga ditarik juga menjadi pengurus di PWNU ya, PWNU Jawa Barat ya. Di PWNU, kemudian jaringan pesantren di Jawa Barat saya banyak memberikan pengembangan penerapan teknologi informasi pada saat itu, Ustaz Agus. Jadi sangat menarik lah ya. Nah kemudian bagaimana saya bisa berkecimpung di STIMIK Bandung sebagai salah satu pemilik ya, itu juga tanpa rencana Ustaz Agus. Jadi saya nggak pernah merencanakan ya, nggak pernah merencanakan. Jadi pada saat itu qadarullah STIMIK Bandung pemilik yang lama sudah memiliki visi yang lain ya, yang lama, kemudian dijuallah kepada salah satu pengusaha dari Medan atau Batam pada saat itu ya. Kemudian itu tahun Bandung, tahun 2010 ya. 2010. Nah itu gonjang-ganjing dari 2009 sampai 2010. Oke, nah kemudian tahun 2010 karena mahasiswa dan dosen tidak ingin STIMIK Bandung dipindah ke Batam ya pada saat itu, sehingga salah satu staf pada saat itu menawarkan ke saya pada saat itu, gimana kalau Pak Abdurrahman join di membeli dari pengusaha itu. Nah kebetulan saya memang sambil kuliah di ITB juga membangun perusahaan ya, bikin perusahaan IT itu ya. Itu ada beberapa perusahaan yang kita bangun ya. Kemudian tahun 2008 bangun PT Solmit Bangun Indonesia, alhamdulillah. PT Solmit itu yang kedua atau yang pertama itu yang dibangun itu? Yang kedua. Yang kedua. PT Solmit itu yang kedua. Yang pertama PT Insan Cendekia itu kita bangun dari tahun 2001 lah ya. 2001. Ya, hanya 2001 ya, karena pada saat itu banyak yang memiliki ya, kemudian banyak yang tidak fokus ya. Karena pada saat itu masih muda-muda, akhirnya ya bubar ya, akhirnya saya bikin PT Solmit Bangun Indonesia sampai sekarang alhamdulillah masih thrive lah, masih berkembang gitu. Kalau saya melihat PT Solmit ini luar biasa ini, para klan-klannya ini. Saya melihatnya, wah, Bang Aja, Bang Jabar, Bang Jambi, Bang Jateng, Polri, wah, luar biasa. Ya, sebelum kita ngupas yang klan-klan itu tadi, Mas Abdurrahman, pada waktu tahun 2009, 2010 selanjutnya diharapkan Mas Abdurrahman bisa join, bahkan kemudian dalam tanda kutip membeli STIMIK Bandung dari yang ownernya yang selanjutnya pindah ke Batam. Pada waktu itu yang terjadi di benak Mas Abdurrahman gimana? Pada saat itu saya merasa yaitu karena pendidikan kita di MAPK itu masih terpatri ya, masih terpatri. Saya kira ini menjadi ladang amal lah ya bagi saya dan keluarga gitu. Karena memang almarhum ayah saya itu ingin punya cita-cita anak-anaknya itu tidak harus banyak membangun berbagai maslahat. Jadi saya yakin ini adalah ketentuan Allah yang harus saya ikutin lah gitu, apalagi pendidikan. Saya nggak mikir itu untung atau tidak, Ustaz Agus ya. Saya waktu itu tidak mikir, saya berbisnis nggak pernah bikin bisnis plan, terus terang aja ya. Jadi ya go aja lah. Kalau itu feeling saya bagus ya udah go aja kan gitu. Jadi nggak pernah hitung untung kapan, terus kalau rugi bagaimana, itu kebetulan ya karena sudah terbiasa hidup mandiri, nggak pernah di benak saya, karena saya berpikir wah kita ini kan semuanya milik Allah lah ya. Lahir polos kan, dilahirkan oleh ibu kandung kita, nggak bawa apa-apa ya, nothing tulus aja gitu kan. Kalau itu memang ini pemirsa itu ingin tahu kok waktu itu membeli sebuah kampus megah di Bandung, kan uangnya banyak. Apakah waktu itu uangnya Mas Abdurrahman dalam, kan lulus 2000, awalnya kan tahun 2010 itu kan selanjutnya sudah harus 10 tahun lah. Apakah itu kemudian sudah cukup waktu itu untuk membeli atau bagaimana? Nah, ternyata Allah membimbingnya dengan cara yang lain. Ya.
Jadi sebenarnya ya pada saat itu memang mahal ya, 2010 itu ya hitungan kita waktu itu ya cukup mahal. Tapi karena konsorsium ya, saya kemudian ada almarhum Pak Lois ya, ada Profesor Engkos dan lain sebagainya. Memang pemegang saham terbesar saya dengan Pak almarhum Pak Lois itu. Nah kebetulan kita memiliki chemistry yang mirip lah ya. Ya maksudnya nggak pernah perhitungan gitu. Nah memang pada saat itu dibilang punya uang sih nggak juga ya, Ustaz Agus ya. Tetapi saya berkeyakinan bisa membeli gitu, ya berkeyakinan bisa membeli. Nah intinya, ternyata yang owner itu nggak minta uang cash kan, bisa bertahap. Jadi saya kasih cek mundur dan lain sebagainya ya, dalam 2 bulan lunas kan gitu. Dalam 2 bulan, subhanallah. Jadi nggak perlu pakai dana bank ya, pada saat itu nggak terbetik mau pinjam ke bank dan sebagainya. Jadi mengandalkan ini aja, kekuatan Allah aja sama ikhtiar itu aja. Jadi kalau dibilang punya uang atau ini, sebenarnya pas-pasan juga, hanya karena kita tuh terbiasa berbisnis ya, terbiasa mengambil resiko, jadi nggak ada pikiran ya. Dan kebetulan waktu itu saya masih muda kan Pak Agus, jadi ya semangat itu, rambut saya juga masih hitam kan, itu nggak ada beban macam-macam. 2010 kan umur kan kira-kira masih 30 lebih sedikit ya, 31, 32. Ya 32 tahun. Ya, 32 tahun. 32 ya, tahun sudah bisa membeli kampus ini. Kalau boleh tahu Mas Abdurrahman, pada waktu itu sesudah terbeli oleh Mas Abdurrahman, apakah kampus terjadi perubahan lebih baik atau sama saja, atau bagaimana pada waktu itu? Sampai sekarang tentunya. Alhamdulillah ya, jadi pada saat itu karena kondisi tidak terkelola dengan baik, mahasiswa di bawah 100 tapi beban dosen dan karyawan juga banyak, ya akhirnya kita putar otak kan. Ya akhirnya saya yang sebagai konsultan ya, kemudian praktisi teknologi, akhirnya saya turun langsung ya sama teman-teman almarhum Pak Lois ya. Gimana caranya? Ya, akhirnya saya turun tangan memang ya, karena saya orang marketing juga ya, orang bisnis, orang marketing. Akhirnya saya kan kita udah terbiasa kerja out of the box lah ya. Ya kayak saya kan udah biasa, ini berarti saya pasti cari sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang. Ya udah, saya bikinlah macam-macam tuh ya, program sarjana teknopreneur, sarjana macam-macam lah, sarjana generasi unggulan, generasi muslim unggulan. Kemudian saya tiap Senin itu keliling ke sekolah-sekolah, di upacara saya ngasih beasiswa itu. Kemudian saya memberikan konsultasi kepada sekolah-sekolah bagaimana mendesain kurikulum teknologi free itu. Jadi ya akhirnya saya turun itu. Free. Itu tidak berbiaya, free. Tidak berbayar. Jadi kita kasih konsultasi free aja gitu. Dan respon publik pada waktu itu bagus atau hanya ini hanya kelihatannya hanya untuk meramaikan gimmick aja deh, kelihatannya enggak. Gimana? Ya, alhamdulillah karena kita ngasih sesuatu yang out of the box ya. Mereka butuh tapi nggak kepikiran, ya itu yang kita kasih. Jadi alhamdulillah keliling Jawa Barat lah pada saat itu, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi ya. Akhirnya saya telepon sendiri ya. Telepon yang punya sekolah dan lembaga itu langsung telepon ya, karena kita terbiasa serius dan jujur ya, via telepon itu udah langsung oke kan gitu. Alhamdulillah ya, semuanya ini seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz Agus, ini tidak bisa kita lepaskan dari historis masa lalu kita. Itu jadi sangat penting bagi kita semuanya untuk selalu menapaki setiap perjalanan hidup kita itu dengan ya serius, amanah, jujur dan mau belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Saya juga dengar ini Mas Abdurrahman. Ya, sekarang meskipun sudah menjadi ketua STIMIK atau rektornya STIMIK, tetapi juga masih mengambil S3 lagi. Jadi sudah doktor, sudah ketua, mengambil S3 di 2 tempat. Apakah benar, Mas Abdurrahman? Alhamdulillah, Ustaz Agus. Subhanallah. Loh, ya ini. Apakah ada perbedaan keilmuan yang diambil itu? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa ini. Dan bagaimana rencananya ke depan kok semangat sekolahnya itu luar biasa. Ya? Baik. Kita itu kan sebagai leader kan harus ngasih contoh. Ya. Nah, saya ke seluruh karyawan, dosen selalu memotivasi mereka untuk belajar, entah ambil sertifikasi ataukah ambil kuliah.
Nah, ini gimana caranya supaya mereka termotivasi kan gitu. Ya udah, saya yang belajar duluan. Jadi dari tahun lalu saya ambil beberapa sertifikasi, lah, macam-macam lah ya. Ada 20 lebih lah ya. Itu ya semua keilmuan saya pelajari ya, khususnya teknologi lah ya. Teknologi informasi, JRC yang memang bidang-bidang saya gitu. Nah, kemudian 4 bulan terakhir saya senang dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Oh. Ya. Karena saya kebetulan konsultan juga di beberapa perbankan syariah ya, tapi di IT dan di manajemen. Nah, saya harus belajar juga nih gimana caranya. Saya cari di Indonesia mana ya yang ngasih sertifikasi dan belajar gitu. Belum ada, ya udah. Akhirnya dapatlah di Timur Tengah lah ya, di mana di Uni Emirat Arab dan sebagainya. Saya belajar di Etika Institute, di IOV sekarang kan, dan macam-macam lah di Amerika, di Inggris, di Malaysia gitu. Wah, ini menarik gitu kan. Ya udah saya mau ambil lah kuliah lah kan. Ya udah sekalian aja saya ambil S3 kan. S1-nya saya belajar, S1 S2-nya otodidak lah kan, itu banyak yang ini. Udah S3 itu kan lebih banyak karena kuliah itu bagi saya tidak hanya belajar Ustaz Agus, tapi saya membangun jaringan ya. Akhirnya saya bikinlah digital kampus Tijari Institute. Nanti Ustaz Agus bisa cek Tijari Institute ya. Itu adalah institut Tijari Institute. Oke. Nah, kalau bisa saya share nanti bisa tunjukkan ya. Jadi Tijari Institute itu adalah kampus digital untuk ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Jadi nanti kita akan ngasih materi wakaf manajemen, zakat manajemen ya. Ini saya sambil bantu anak saya ya, Ustaz Agus. Santai aja. Kemudian perbankan syariah, asuransi syariah. Alhamdulillah saya undang teman-teman DSN ya, DSN MUI, para dosen. Alhamdulillah mereka senang dan tertarik untuk join bareng-bareng gitu ya. Itu contoh Tijari Institute, kemudian bikin Ukhuwah Academy ya. Jadi kayak Ustaz Agus yang ceramah teman-teman para dai yang biasanya diposting di YouTube, kita taruh di LMS kita ya, di berbagai episode, kemudian ada ujian, exam, nanti ada sertifikatnya. Jadi supaya teman-teman itu belajar Islam, belajar ekonomi itu utuh gitu. Nah, itu yang kita inginkan. Ya nggak apa-apa yang di YouTube tetap ada, tapi struktur keilmuan yang terstruktur juga masih ada. Nah, itu kita akhirnya beberapa bulan terakhir ini saya bikin digital kampus saja banyak-banyak gitu, Ustaz Agus. Luar biasa. Ya itu sebagai investasi akhirat juga sih. Betul. Kalau sekarang bikin kampus kan terlalu banyak izin, Ustaz Agus. Betul. Kan? Tapi sebetulnya kalau sudah jadi satu semuanya, itu nanti untuk kepentingan STIMIK atau kepentingan yang lain. Ketika keilmuan itu sudah bersatu di Mas Abdul Rahman. Semua saya kebetulan banyak yayasan lah ya yang harus dikelola ya, seperti STIMIK Bandung, ada Harun Ar-Rasyid, ada Ukhuwah Islamiyah, ya semuanya terpayungi ya. Kemudian kemarin kita bikin asosiasi transformasi digital global ya, asosiasi DTGA, Digital Transformation Global Alliance ya. Ya alhamdulillah ya kebetulan karena networking banyak dari luar negeri dan di dalam negeri banyak yang mensupport. Jadi ya ini sih untuk semua kepentingan. Karena begini Ustaz Agus, ini saya ingin bicara juga. Sekarang kita memang masuk transformasi digital. Hampir semuanya kita digitalisasi. Tapi ada yang dilupakan oleh teman-teman adalah mengenai devisa digital. Jadi sekarang kita ini ya katakanlah ke YouTube, ke Google dan sebagainya. Ini sebenarnya devisanya kan ke mereka. Ya betul. Nah sekarang bagaimana ketahanan digital kita? Bagaimana digital ini bisa menjadi kue juga bagi bangsa? Nah itu kita harus banyak membangun transformasi digital dalam berbagai hal oleh anak bangsa kita, oleh Indonesia gitu. Nah itu yang harus kita bangun. Nah itu yang sekarang saya lagi bagaimana kita membangun ketahanan digital supaya kita mencicipi devisa digital ini gitu. Makanya sekarang saya lagi concern, kalau di Summit kita banyak bikin software sendiri itu, Ustaz Agus ya. Dulu saya pernah partner dengan teman-teman dari Amerika dan sebagainya, tapi saya mikir ngapain saya jual punya mereka gitu kan. Mendingan kita bikin devisa sendiri. Nah, akhirnya karena kita terbiasa bangun sendiri dan sebagainya, ya udah kita bangun berbagai platform untuk kita ya memang menyaingi Google memang butuh waktu, tetapi paling tidak kita sudah memulai. Mas Abdul, sebetulnya kita punya potensi yang sama, tetapi sementara ini dimainkan oleh teman-teman yang ada di barat begitu ya. Apa mungkin begitu? Jadi gini, transformasi digital ini kan telah menciptakan demokratisasi berbagai hal.
Demokratisasi bisnis, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Betul. Itu setiap orang ya, setiap perusahaan itu memiliki hak yang sama untuk lebih cepat maju dan lebih cepat berkembang. Ya. Betul. Nah, tetapi yang terjadi ya karena giant company ini seperti Facebook, Google dia sudah lebih mature daripada kita ya, sehingga seakan-akan kita dalam tanda kutip agak skeptis atau pesimistik ya. Nah, menurut saya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga harus mulai berkembang ya, harus mengembangkan diri lah ya supaya memiliki produk yang bisa ya minimal dipakai oleh bangsa kita. Supaya apa? Supaya data kita tidak tersentralistik ke mereka. Yang kedua, transaksi di internet itu kan triliunan ya. Nah, kalau kita semuanya menggunakan platform mereka ya uang kita ketarik ke mereka. Kenapa kita nggak mau naik bangun sendiri? Ya, nah ini saya kira dari situ. Nah, yang kedua memang harus ada awareness dari masyarakat kita untuk mau menggunakan produk-produk Indonesia juga. Nasionalisme itu bukan hanya cinta tanah air, tetapi bagaimana kita menggunakan produk-produk saudara kita gitu. Karena tentu kalau itu devisa ke kita dalam negeri itu kan perputaran di kita juga kan, Ustaz Agus. Betul. Nah, itu yang sekarang tidak banyak dimengerti, dipahami banyak orang. Contoh di pendidikan ya. Di pendidikan teman-teman pakai Zoom, Zoom, Google Classroom dan sebagainya. Nah, akhirnya saya dan teman-teman bikin LMS, Learning Management System, silahkan dipakai dengan harga yang murah atau gratis, kita nggak masalah ya. Tapi kan masyarakat kita, taruhlah teman-teman lembaga pendidikan, kampus saya misalkan, atau saya pribadi belum mengenal LMS. Yang kita kenal adalah ya Zoom atau Google Meet, sehingga kita mungkin familiar, kan mereka juga free juga. Bagaimana selanjutnya Mas Abdurrahman bisa memperkenalkan produknya ke seperti saya dan dosen-dosen dan orang-orang kampus yang lainnya ataupun ke negara-negara lain? Boleh. Jadi nanti katakanlah kampusnya Ustaz Agus mau pakai platform kita ya, LMS, silakan dengan harga yang murah sesuai dengan kemampuannya. Kalau bagi saya yang penting itu menjadi wakaf lah ya, jadi amal jariah, tapi memang butuh operasional ya, tapi tidak terlalu mahal. Bisa saya share dokumen, Ustaz? Boleh, silakan. Oke, misalkan saya tunjukkan website lah ya. Oh, ini belum boleh nih. Belum bisa, Ustaz? Oke. Jadi nanti cara belajarnya sudah online, Ustaz Agus. Jadi topik-topik atau materi kuliah Ustaz Agus ya, itu kan banyak direkam lah. Itu kita masukkan ke sistem, mahasiswa bisa belajar lebih mandiri ya. Oke, sekarang saya bisa ya. Jadi ini sambil contoh, misalkan saya, nah ini, contoh di Soulmate Academy Ustaz ya. Oke. Kelihatan Ustaz Agus? Oke. Masih akan kelihatan tadi? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Oke. Nah, di Soulmate Academy ini kita menggunakan LMS yang kita bangun sendiri ya. Ini sama lah, kita belajar di Harvard, di MIT yang sekarang lagi online ya, atau Udemy, Coursera ya, mirip-mirip dengan yang kita buat karena memang kami memadukan dari berbagai platform yang ada ya. Jadi di sini saya bisa belajar mandiri, mahasiswa belajar mandiri, ini yang sekarang lagi proses di STIMIK Bandung ya, kemudian di Bali kita juga ada kampus juga ya. Kemudian kita bikin Uhuwah Academy juga Ustaz ya. Nah, ini sekarang bagaimana menciptakan ekosistem belajar yang fun bagi anak-anak kita gitu. Ini dari kan TK sampai dengan mohon maaf, kalau kementerian kita kan sudah memfasilitasi dengan SPADA atau fasilitas e-learning lainnya itu. Apakah tidak sudah terfasilitasi dalam artian begini? Apakah hal ini kemudian akan lebih baik ketika ditawarkan kepada tim IT yang ada di Kementerian Pendidikan, atau selanjutnya bagaimana ini terfungsikan dulu? Ini kelihatan Ustaz Agus? Kelihatan. Oke, jadi ini contoh saya belajar mandiri lah ya. Di sini materi kuliah saya, ini modul-modulnya ya. Tinggal di sini ada udah jelas nih. Ada overview, ada dosennya siapa ya, materi kuliahnya apa saja. Ini belum bergerak. Coba digerakkan. Ini masih umum. Ada 8 kotak ya. Oh, oke. Ustaz Agus sudah ke Kampus Merdeka Platform sama SPADA? Sudah pakai SPADA? Kita semua kelihatan Ustaz Agus? Iya, oke.
kita semua dosen kan diarahkan ke sana, meskipun tidak setiap dosen kemudian tertarik untuk memakainya, karena kan mungkin sangat dosen mempunyai kemerdekaan untuk memakai misalkan miliknya kampus, atau bahkan cukup pakai YouTube atau cukup itu. Silakan. Oke. Kalau kita pakai YouTube ataupun Spada ya, itu kan materi kita banyak tercecer di mana-mana ya. Oke. Nah, ini kita di sistem ini ya. Nah, ini materi ya, video streaming kita ini udah jadi satu di sini. Sehingga mahasiswa, dosen juga, ini contoh materi saya lah ya. Oke, ya ini video streamingnya ya. Kemudian ada resource-nya, materi kuliah ya. Kemudian ada tugas, ada forum, komen, ada kuis. Kuis di sini juga bisa langsung ya. Jadi misalkan kuis langsung ujian ya. Oke, saya ambil contoh yang ini yang belum saya tonton misalkan. Di sini udah kelihatan Ustaz Agus, saya belajar 66% untuk materi saya ya. Oke, jadi ini contoh LMS, sampai sertifikat tuh udah terbit ya, transkrip ya. Nah, kalau kita di berbagai platform, ada di Google Classroom, Google Drive, materi kita kan tidak utuh kan. Kasihan mahasiswa dan itu gitu. Oke, intinya Mas Abdurrahman dengan LMS ini menawarkan solusi yang kemudian bisa menyatukan antara A, B, C, D tadi gitu ya. Kelihatan ya Ustaz Agus ya? Kelihatan, oke. Nah, ini contoh kita video streaming saya masuk ke sini, ada kuisnya dan sebagainya. Jadi mahasiswa bisa belajar kapanpun, jadi terintegrasi. Oke. Luar biasa. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kalau kampusnya Ustaz Agus mau pakai silahkan ya. Nanti kita bantu. Oke. Nah, itu sekarang saya lagi bangun berbagai platform kampus digital ya, termasuk nanti e-commerce nanti dengan konsep ekonomi syariah kita juga bangun Ustaz Agus ya. Jadi maksud saya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ini supaya tersosialisasi? Saya seminggu 2-3 kali nge-zoom dengan teman-teman kampus dari UT kemarin, Ustaz Husni ya, kemudian UIN Wali Songo, Profesor ya, kemudian dengan teman Kemendikbud ya, itu kita juga udah presentasi. Saya berpikir didukung oleh pemerintah ataupun tidak, karena ini adalah hal baik, kita jalan aja. Jadi saya prinsipnya seperti itu ya. Memang kita harus sabar ya, sabar bekerja keras. Mas Abdurrahman kok hebatnya luar biasa itu gimana ceritanya? Apa yang menjadi motivasi itu semuanya? Saya kok luar biasa ini Mas Abdurrahman. Ya karena memang tidak terbiasa diam. Rahman, ini waktunya hampir. Jadi ya ada aja yang harus dikerjain gitu, apalah gitu. Saya ingin closing statement dari Mas Abdurrahman untuk para pemirsa ini, bagaimana kita meskipun sebagai santri tetap di dunia IT itu bisa terdepan di antara negara-negara itu. Minta tolong closing statement-nya. Oke, ini khusus untuk santri. Memang menurut saya ada minimal 3 hal yang harus dikuasai. Satu itu agama, itu wajib lah ya. Agama itu wajib. Nah, yang kedua adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Karena saya berkeyakinan sistem kapitalis ya, sosialis itu memang sudah nggak relevan bagi umat manusia. Dan memang solusi terbaik adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang sudah kita pelajari dan ini diterapkan. Makanya saya belajar itu. Nah, yang ketiga memang IT, Ustaz Agus. Ini nggak bisa lepas. Jadi harus ngerti teknologi informasi supaya kita bisa menjadi produsen, tidak hanya menjadi konsumen. Jadi saya kira para santri umat Islam ya 3 hal itu lah ya, yang jelas agama, menerapkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu saya kira akan menjadi model ekonomi global ya. Nah, yang ketiga adalah IT memang. Itu Ustaz Agus. Kalau hemat saya itu ya, kacamata saya di situ ya. Jadi harus multidisiplin keilmuan. Itu pesan untuk para santri. Sekarang pesan untuk negara, supaya negara welcome terhadap produk dari Mas Abdurrahman ini dan bahkan memfasilitasi sehingga tidak cukup memakai produk negara lain, bahkan kemudian menawarkan produk dalam negeri. Bisa ada yang dipesankan Mas Abdurrahman?
Oke, khusus untuk pemerintah, apakah itu dari presiden sampai dengan Bapak Kepala Desa ya, Iya. Pak Gubernur Wali Kota ya. Sekarang dipikirkan itu adalah bagaimana kita memiliki ketahanan digital dan digital itu sebagai devisa negara. Oke. Nah, bagaimana kita membangun devisa yang baru ini dengan digital, maka harus dipompa, ada stimulus untuk bagaimana anak-anak muda atau perusahaan-perusahaan di Indonesia mengembangkan berbagai solusi digital dan dilakukan awareness untuk digunakan. Gitu. Supaya apa? Kembalinya ke kita juga. Nah, sekarang kalau kita pakai platform orang luar, pajak kan bisa jadi nggak ke kita ya, pajak ke negara mereka. Betul. Ya kan? Nah, sekarang tuh banyak pimpinan atau pejabat yang tidak aware terhadap ketahanan digital. Baik dalam konteks kerahasiaan data, ini kan kerahasiaan data sekarang menjadi isu global. Iya, betul. Yang kedua adalah devisa. Jadi kerahasiaan data dan devisa. Ini bukan hanya masalah kerahasiaan data, tapi ini akan menciptakan devisa bagi negara. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, saya yakin mereka terbuka. Ini bukan hanya masalah kemudahan mengoperasionalkan. Kita lihatlah Korea Selatan, ya. Korea Selatan banyak sekali platform untuk mereka. China, Rusia, yeah. Sehingga mereka lebih cepat, lebih makmur daripada kita, gitu. Nah, Indonesia itu dengan jumlah penduduk yang besar, itu kan sebenarnya memiliki potensi. Nah, hanya kita menjadi market, bukan jadi produsen. Nah, itu bagus. Luar biasa, Bapak Presiden, para pejabat di pemerintahan sampai kepala desa mungkin bisa mendengarkan apa yang disampaikan Mas Abdurrahman ini. Begitu juga para santri ya, khusus para santri, ayo kalau setiap santri itu tidak hanya ngaji kitab, tidak hanya berwacana, tapi kemudian dihubungkan dengan teknologi informasi yang ada. Terima kasih Mas Abdurrahman, luar biasa tamu kita sore hari ini, menjadi motivasi bagi kita bersama, dan insya Allah akan banyak hadir Abdurrahman yang lain sesudah melihat video ini. Sekali lagi terima kasih Mas Abdurrahman atas kehadirannya. Oke. Sekian. Oke. Begitu pemirsa, inilah Mas Dr. Abdurrahman yang luar biasa, meskipun sudah dokter, tetapi tetap study dan studi lagi di ilmu yang lain, dan beliau adalah orang yang tidak mau diam dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi. Semoga ada manfaat, semoga bisa menginspirasi bagi kalian semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Oke.